Halo teman-teman Ganjil Genap Podcast, ketemu lagi bareng kita di episode 5. Menurutku kali ini episode yang kita angkat tuh judulnya Aku Cemburu dengan Sahabatmu. Iya, Kok bisa bahas tentang cemburu? pasti banyak sekali orang itu mikirnya gini, mereka temenan cewek cowok, apa nggak ada perasaan tuh kayak gitu itu kan sebenarnya banyak ya, jadi perlu nih kita Iya, angkat benar-benar. kenapa sampai kita itu bisa sahabatan sampai 10 tahun ini tanpa adanya, Rasa. ya nanti kita cerita lah ya, kita nanti cerita dah pokoknya. Nah, kali ini kita kedatangan teman kita dari SMA, yaitu AWB, Ahmad Wahyu Brilian. Hai Halo guys. Brian. Nah ini juga Ya, salah satu anjir. temen deket kita di SMA sih, maksudnya satu band ya, dulu ya kita sempat bikin band-band gitu, terus salah satu Band-bandan. personilnya dia dan suaranya emas. Nah langsung masuk ke Topik pembahasan aja. tema kali inilah. Oke. Aku dulu ya, aku pengen tanya. Kalau teman-teman kan tahu ya, Aris itu sahabat aku sahabatnya Aris. Terus mau tanya dulu deh sama Brian. Brian, selama ini atau sejauh ini punya sahabat deket lawan jenis nggak sih? Ya lu, banyak sih. Bukan cuma lu, ada lagi kalau kamu kenal ada Nasta, Iya, ada tahu banyak kok. tuh banyak. Nah, kenapa kita itu hari ini ngajak si Brian? Karena Kenapa kalau tuh? misalnya iriskan nih kalau punya temen lawan jenis nanti pasti ada perasaan terus dan sebagainya. Kalian harus tahu Brian itu sekarang udah menikah dan punya 2 anak. Nah, anaknya Papa Brian. baru lahir kemarin. Papa Brian, halo. Nah, jadi Iya, pikir tante. dan sampai sekarang pun sampai hari ini dia gabung podcast, berarti kan secara nggak langsung aku nih teman lawan jenisnya Brian tuh masih komunikasi tuh sama Brian gitu, dan Ya, dari pengen tahu sih dari sudut pandang istri kamu nih, Bray, kan dari dulu kita ngeband, dia juga udah tahu ya, sebelum kalian menikah kita ngeband bareng, terus di rumah kamu apalagi, terus sering keluar bareng, sampai setelah menikah itu kita juga sempat keluar bareng ya, makan-makan itu. Nah, selama ini kan kita nggak tahu tuh perasaannya istri kamu itu seperti apa. Boleh dong diceritain sedikit? Kalau istriku yang jelas perjalanan cintaku itu dari awal kita nerapin prinsip keterbukaan. Jadi aku tahu teman-teman istriku siapa aja, istriku tahu teman-temanku siapa aja. Jadi ya udah, asal komunikasinya baik, ya udah nggak apa-apa. Walaupun itu semua juga ada yang lawan jenis, ada yang sejenis, nggak masalah tuh. Kuncinya adalah ketika kamu punya teman lawan jenis tuh nggak apa-apa, yang penting dia kenal ya kan, dia tahu. Iya benar. Tuh. Misal nih, aku keluar sama Okta, aku hubungin sama istriku atau dulu kan pacarku. Aku keluar sama Okta nih, seenggaknya dia tahu. Misalnya nih, aku keluar sama Okta, ketika itu ya aku harus hubungin sama pacarku. Kalau aku keluar sama Okta, di sini, biar tahu gitu aja. Yang penting nggak ada yang ditutup-tutupin ya, karena memang nggak ada Ya, apa-apa benar. pasti nggak akan ditutup-tutupin gitu loh. Iya, benar. Oke. Terus Tapi jujur, pernah ini nggak, Bri? Maksudnya gini, misalkan kan kalau si Okta kan bini lo tahu kan, misalkan Okta dulu itu yang itu gitu. Nah, misalkan kalau orang baru, lu jelasinnya gimana? Jelasinnya ketika udah, misalnya gimana nih? Ketika aku keluar, dia tahu atau gimana? Ya misalkan kayak tadi, kayak misalkan aku mau keluar sama, misalkan aku keluar sama siapa, nama orang lain gitu. Nah, padahal dia nggak pernah tahu, kamu nggak pernah cerita sama si bini kan. Terus akhirnya lu ceritanya gimana? Apakah jujur? Bilang aja, aku keluar nih sama si ini, gitu. Abis kita keluar, kita baru cerita. Ini itu temen aku dari ini loh, gitu. Jadi nggak masalah. Berarti setelah keluar baru cerita. Iya, benar. Okay. Tergantung kitanya aja sih, ngaturnya gimana, ya nggak? Yang penting nggak bohong, yang penting kan nggak ada. Iya, benar. Nggak ada bohong. Oke. Terus di podcast ini sebenarnya teman-teman, aku juga belum pernah denger sih dari Aris Tiar sendiri. Itu karena temenan sama aku juga dibilang deket-deket banget. Itu pernah nggak, Riz, selama ini kan pasanganmu banyak banget kan? Itu sebenarnya ada nggak sih salah satu aja yang kadang juga mempermasalahin itu? Jadi gini, kan kamu tahu sendiri kan, aku terakhir itu yang deket banget sama siapa, kan kamu juga tahu orangnya.
harusnya aku tahunya dari kamu. Karena kalau aku sama dia yang kemarin itu bilang gitu ya, kemungkinan dia biasa aja. Ini sahabatku nih, kita kemana Hmm, bareng, terus ke rumahku hmm, juga bareng, terus kalian saya juga hmm, hmm, hmm. chat-chatan. Nah, sebenarnya aku pengen tahu nih dari kamu malah dia gimana. Kalau dari aku sendiri sih aku melihat ya dia biasa aja, nggak ada cemburu-cemburunya gitu. Atau gini ya, kalau dari aku sebenarnya ada sih, ada pasti gitu kan. Maksudnya aku nggak tahu kalau pacar-pacar kamu dulu ya, tapi kalau yang deket-deket sama kamu itu sempat ada yang cerita kalau sebenarnya sih cemburu juga. Kayak kedekatan kita tuh dinilai Terlalu. bakal ada sesuatu di situ. Ada Padahal kalau rasa. dari aku sendiri, kalau misalnya mau, kenapa nggak dari dulu? Aku mikirnya kan kayak gitu ya. Maksudnya sama ini juga nggak ada perasaan apa-apa. Dalam artian sahabat ya sahabat, kita enjoy. Lagi pula apa namanya, temen cowok aku juga bukan cuman Aris gitu. Atau gini ya, nalarnya itu mereka atau pasangan-pasangan kita masing-masing itu kurang mengenal apa ya. Kalau udah kenal pasti nggak akan pikiran kayak gitu. Ya nggak sih? Aku mikirnya kok gitu ya. Kalau menurutku mungkin pasangan kalian itu kurang kurang bisa membaur dengan dunia kalian sendiri. Istriku itu nggak pernah marah kecuali satu, aku berteater itu aja. Jadi memang memang gimana ya? Menurutku setiap pasangan itu harus harus masuk ke dunia pasangannya itu sendiri gitu. Jadi misalkan kamu punya teman-teman ya sebisa mungkin kalau ada waktu pacar kamu diajak buat kenal sama teman-temanmu, lingkungan kamu gitu. Sayangnya pas aku berteater, nah istriku nggak aku ajak. Jadi ketika dulu yang aku tak teater dulu ya, pasti dibilang, wis, kono. Nah gitu, karena dia nggak tahu lingkunganku gimana, Hmm. pergaulanku di sana gimana, gitu sih Oh iya menurutku. iya. Tapi kenapa dia bisa cemburu tentang teater pada emang kamu udah kenal mereka yang kenal binimu itu pas kamu SMA? Nggak Apa tahu, nggak tahu. Tiap aku berteater itu ibaratnya ya udah itu hobiku, jadi sampai lupa waktu itu yang dia nggak suka. Sampai suatu Oh, ketika itu pas hamil anakku pertama, itu kan aku masih megang teater. hmm. Habis itu aku berangkat sampai pulang jam 2 dan ya udah di rumah didiemin karena oh. istriku nggak tahu kan apa yang aku lakuin di sana. Padahal ya juga ya Hmm, Biasa proses aja kan berkreatif sebenarnya. juga gitu. Cuman itu iya. aja. Mungkin sama halnya dengan pertemanan juga. Menurutku semua pasangan ya harus bisa menyelami pasangannya itu sendiri. Temennya Lebih sama ke siapa. toleransi ya, toleransi. Iya bener. Harus ngertiin lah. Ibaratnya di dunia ini juga porsinya bukan cuma buat pacaran aja. Butuh bergaul, bersosialisasi, berteman. Gitu. Kan Jadi toh juga awal kenalnya juga teman-temannya dulu kan, bukan pacarnya dulu yang kenal. berarti kan aku nangkepnya Deddy Brian itu, misal nih, kan Mm-mm. istrimu, oke nggak apa-apa kamu jalan aja sama teman kamu meskipun lawan jenis nggak apa-apa, yang penting kamu ngomong dan Mm-mm. sebagainya, itu kan ada bentuk Iya benar. toleransi. Tapi juga Iya, dari kitanya sendiri kan juga udah ada tahu ada batasnya. batasan. Nah, ada Iya batasan-batasan benar. yang kita tahu gitu. Nggak Iya, mungkin kalau misalnya sesuatu itu yang kalau udah seimbang kayak gitu kan lebih enak, kalau menurutku kayak gitu sih. iya benar benar. Oke, Aris tadi mau ngomong apa? Ya, aku mau nyambung yang dibilang Brian tadi benar. Nah, sama sih. Jadi ketika pacarmu cemburu sama sahabatmu, itu tuh sebenarnya kalau aku bisa bilang, loh, kenapa harus cemburu? Mereka tuh ada sebelum kamu loh. Jadi Mm-mm, kamu sebagai benar. pihak ketiga itu bukan pihak ketiga. Kamu sebagai objek itu harus tahu gitu loh bahwa ini ada orang lain loh selain kamu kan. Aku udah pernah bilang tuh Benar. dalam suatu hubungan itu nggak mungkin bisa 100% kan. Seenggaknya kamu harus Iya ya. punya porsi sendiri-sendiri. Kamu masih punya lingkungan keluarga, teman, Mm-mm. sahabat, percintaan. Jadi kita harus tahu porsi-porsinya masing-masing gitu. Jadi balik Iya. lagi, ngapain sih cemburu gitu loh. Kita lihat ya foto kita yang kita bertiga Hmm, gandengan tangan. Ya mungkin kalau orang nggak tahu, "Ih, parah banget masa sampai pegangan tangan." Ya menurut kita ya itu biasa aja karena kita ya itu nggak Iya, itu hal-hal yang wajar gitu karena ya kita sahabat. Jadi nggak pikirannya mungkin bisa cemburu ya karena di satu sisi tadi ngapain harus pakai tangan? Aku nggak bisa loh kayak gitu-gitu. Ya ya kita nggak bisa nyalahin. Cuman kamu sebagai orang baru di kita
kamu harus ngertiin, nggak usah baper, nggak usah apa, lebih ke coba deh berteman sama kita, siapa tahu ada sesuatu yang kenapa sih mbak kalian bisa gini-gini, nah mending ditanyain kan, malah itu malah bisa menjadi Iya. bahan baru kan, jadi Jadi malah nggak cuman mikir-mikir yang dia sendiri aneh. gitu, nangkep asumsi-asumsi sendiri. Mending tanya terus benernya gimana kayak gitu. Bahkan Ya. lebih kenal sifat kita itu dari teman kita daripada pacar kita kok. Iya benar, Sejelek-jeleknya kita, Iya teman kita sih. pasti tahu. betul. Pacar kita Iya mungkin bener. taunya juga pas bagus-bagusnya aja, nggak semuanya. Sih bener. Oke, jadi setelah dengar dari penjelasan Brian sama Aris sih, aku sendiri pun sebenarnya, jadi nggak perlu mojokin siapa-siapa di sini. Jadi dari pasanganku juga nggak munafik ketika aku awal cerita dari PDKT sih, aku udah cerita kalau aku punya sahabat cowok dan intensitasku sama mereka seperti ini. Terus duniaku sama mereka seperti ini. Nah, jadi kalau udah cerita dari awal, nggak etis lah kalau misalnya dipermasalahin pas udah nanti-nanti kayak gitu kan udah clear tuh pas PDKT kan dia mau nerima itu ya udah itu konsekuensi dari kamu punya pasangan yang sahabatan sama lawan jenis. Kalau aku gitu, jadi pasangan tuh sempet ya kayak bilang gini, pas ya lagi-lagi foto podcast kita pas pegangan tangan itu Pegang tanya tanganku selalu bersama nyanyi. Nah itu lanjut. pegangan tangan gitu terus aku jelasin itu foto hampir 2 tahun yang lalu sebelum kita kenal Nah, dan kamu. sebagainya. Sebelum kita kenal lagian nggak usah Berarti dipermasalahin berarti kalau lah. udah kenal nggak boleh pegangan lagi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya nggak gitu. Maksudnya dia bingungnya itu kapan, foto kapan kok nggak pernah cerita. Tuh. Ya kan Terus nggak akhirnya, semuanya harus ceritain kan. nah ya aku terus bilang intinya aku nggak mau sampai ada pikiran buat ngebandingin antara sahabat sama pasangan. Kamu punya porsi sendiri di sini, mereka punya porsi sendiri. Ditambah lagi dari ibu sih. Ibu kan kalau nyebut kalian itu kan anak-anak gitu kan kayak anak sendiri. Anakku sih paling ganteng Iya dewe Mas anak-anakku, iya Aris. kalau Aris anakku paling ganteng dewe gitu-gitu. Jadi kayak Nah, udah aku dianggap Dia paling jeliteng dewe. punaan. Dianggap punaan. Jeliteng dewe, Bu. pokoknya intinya setelah kayak gitu tuh jadi paham oh ternyata mereka aja udah kenal betul sama keluarga. Jadi nggak akan lah ada yang namanya macam. Yang penting jangan sampai satu ya kalau dari aku ngejelasin itu harus benar-benar detail. Apa yang ditanyakan sama pasangan itu harus terjawab. Jangan sampai ada yang ngambang. Jangan sampai dia berpikiran bahwa ada sesuatu nih yang kamu tutup-tutupin. Terus nomor duanya, lagi-lagi landasan kepercayaan itu sih. Kalau pasangan udah nggak percaya, udahlah. Pokoknya intinya kepercayaan itu sama kita sendiri sih yang punya. Bisa ngatur antara mana waktu buat temen, mana waktu buat pasangan. Kayak gitu, biar dia nggak ngerasa timpang. Gitu aja. Oh, aku jadi inget deh, oh kalau ngomongin masalah cemburu-cemburu. Sama Gimana? caption aku yang kita foto berdua di nikahannya Brian. Hmm? Jadi captionku itu berbunyi, jikalau cemburu, ku langsung kenalin dia, Dek. Nah, maksudku itu adalah, kalau emang kan dari foto ini ada yang cemburu gitu, waktu aku deket sama orang, ya aku pasti langsung jelasin gitu, kalau ini sahabat aku. Jadi kayak, ya udah, nggak ada yang harus didebatin lagi, karena ya nggak ada apa-apa. Itu aja sih. Sesimpel itu. Jadi kayak misalkan, bukan tersudut juga, kalau misalkan kamu ditanya sama orang kayak, kamu merasa terbebani berarti ada sesuatu. Kalau misalkan kamu ditanyain itu siapa, nggak ada beban ya berarti ya udah fine gitu, nggak usah dibikin beban. Benar-benar. Jadi relate sama cerita aku tadi ya. Terus aku juga inget deh, Riz, ini nyangkut sama Brian. Bray, setiap kehidupan itu setelah menikah akan ada yang dibatasi, kecuali sahabat. Nah itu, aku pengen tahu deh Bray, maksud kamu bikin caption kayak gitu tuh sebenarnya gimana sih? Kayak aku nih, ibaratnya. Aku bisa podcastan kayak gini kan juga tahu sendiri kan, anakku sudah 2, jadi harus nunggu tidur dulu, harus nunggu waktu yang pas buat kita podcastan. Ya, sepinter-pinter kita aja bagi waktu. Ya, nggak melulu kita harus fokus ke orang yang kita sayangi aja. Kita juga bisa fokus ke sahabat-sahabat kita yang ibaratnya lebih dahulu kenal daripada pasangan kita sekarang.
Jadi kan nggak mungkin ya terus habis nikah persahabatan kita putus, kan nggak gitu ya. Teorinya kan nggak kayak gitu. Semakin kita tua, teman-teman kita juga semakin mengerucut. Yes. Sedikit bener. gitu. Ibarat kata kita dapat temen, ya udah kita seleksi alam sendiri-sendiri. Satu gugur, tinggal yang benar-benar temen nih. Kayak ternyata temanya bisa ini ya. Sebenarnya buat ada yang spesial nggak? Oke, teman-teman, kita sudah selesai episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa kalau yang genap itu bisa menggenap. Kembali. Oke teman-teman, Aris agak ganjil hari ini, dia kebalik. Oke, yang benar adalah teman-teman podcast, jangan lupa yang ganjil juga bisa menggenapi. Terima kasih Brian. Terima kasih. Ya, sama-sama. See ya. Ya.